Coba lihat ya di atas. Tengah, tengah, tengah. Oke. Ya. Ada harusnya. Enggak ada. Nah, ya. Tutup, tutup. Seperti di sana. Masih. Oke. Sudah. Enggak, tempat ininya. Ha
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, khususnya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita satukan hati dan pikiran masing-masing. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Tetap sehat ya sebelum mendengarkan dan sebelum kita mulai ibadah kita. Ayo kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Berdoa, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari adik-adik semuanya kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat mulai dari pertama hingga kita yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat,
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah ke-5. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Lah kita sama-sama mengucapkan supaya kita dikuatkan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ayo adik-adik, semangat kita hari ini bernyanyi untuk Tuhan selalu. Ayo kita bernyanyi.
kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita membaca firman Tuhan sebagai epistel minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Mazmur pasal 50 ayat 15. Kita sama-sama membacanya. Mazmur 50 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi kita baca. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang menciptakan semesta alam dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Adik-adik, ayo kita bernyanyi.
sekarang kita dengarkan warta sekolah minggu. Hai semua adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kakak harap kalian sehat-sehat ya, tidak yang sakit. Buat yang sakit cepat sembuh ya adik-adik, supaya bisa lagi beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini sermon twing, salah kakak ini. Hari ini pengumumannya lumayan banyak. Ambil kertas, ambil pulpen, catat. Buat yang belum bisa mencatat, suruh mama, ambil kertas sama ambil pulpen. Dicatat kata Bu Guru seperti itu. Oke? Ayo ambil kertas sama pulpennya. Yang pertama, buat adik-adik yang sudah vaksin 2 kali, ingat ya, vaksin 2 kali. Vaksin pertama dan vaksin kedua, tanggal 20 Maret nih, minggu depan nih, 20 Maret nih, boleh ikut sekolah minggu offline. Seru kan? Ayo, yang sudah 2 kali vaksin, boleh ikut ke gereja, beribadah bersama-sama. Loh, gimana taunya Kak kalau udah 2 kali vaksin? Bawa kartu vaksinnya. Kalau nggak ada kartu, kan ada di HP-nya Peduli Lindungi. Tinggal pluk, ini Kak sudah ada 2 kali. Oke, masuk. Kan gitu adik-adik. Dari HP juga bisa, tidak perlu ditunjukkan seperti apa gitu ya. Kalaupun tidak ada, mama papanya kan ada nyimpannya ya adik-adik. Yang berikutnya adalah lomba-lomba untuk sekolah minggu. Ayo catat. Yang pertama, mewarnai untuk kelas 0 sampai TK. Ya adik-adik, mewarnai. Nanti kertas yang untuk diwarnainya sudah disiapkan sama gereja. Oke? Nanti tinggal diwarnai. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD itu doa Bapa Kami. Oke? Kelas 1 sampai kelas 3 SD doa Bapa Kami. Oke adik-adik. Yang berikutnya untuk kelas 4 sampai habis, maksudnya sampai SMP, itu lombanya menghafalkan 10 perintah Tuhan. Yang setiap hari sekolah minggu pasti sudah hafal. Kan adik-adik, 10 perintah Tuhan dari kelas 4 sampai SMP. Ini semua offline. Oke adik-adik, siapkan dirinya, harus hafal. Yang mewarnai, latihan mewarnai. Yang dimana rambutnya seharusnya hitam, jangan jadi biru. Yang seharusnya kulitnya warna seperti Bu Guru, jangan jadi warna hijau kulitnya. Capek deh. Oke adik-adik, mewarnailah dengan baik dan benar. Kemudian untuk berikutnya yaitu untuk yang di atas kelas 4 SD ke atas itu ada lomba kuis seperti CCA gitu loh. Misalnya, siapa nama orang tua Tuhan Yesus? Yang angkat tangan duluan menjawab yang benar dapat hadiah langsung. Hadiahnya apa Bu Guru? Rahasia. Harus datang ya adik-adik ya. Jangan lupa patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan setiap hari, dan juga menggunakan sanitizer. Dilarang berkerumun dimanapun kalian berada. Oke adik-adik, sampai di situ dulu. Dan jangan lupa persembahannya titip ke mama papa untuk ibadah siang atau ibadah pagi nanti jam 8.30 dan jam 10.30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita bernyanyi kembali sambil memberikan persembahan. Oke adik-adik, ayo kita bernyanyi.
Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu di pagi yang penuh ceria ini. Harinya terang, penuh pasti sukacita ya. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa dulu ya. Lopit tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan bersyukur karena hingga saat ini kami semuanya dalam sehat. Tuhan anugerahkan sehat, Tuhan anugerahkan kuat, Tuhan anugerahkan sukacita, dan Tuhan juga anugerahkan waktu bagi kami semua untuk mengikuti ibadah, meskipun karena situasi kami harus mengikutinya secara live streaming. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua supaya kami dapat mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk hari Minggu ini tertulis di mana ya Kak Yos ya? Tertulis dalam 2 Raja-Raja 4. Perjanjian baru kah lama ya? Perjanjian lama. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 hingga ayat 44. Yuk kita buka sama-sama. Yuk. Sudah ketemu? Ada papa mama dan pendampingnya, silahkan dibantu. Baik, Inang akan bacakan dari depan. Demikian firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pendamping anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, tentu mendengar firman ini kita merasa bahagia dan sukacita. Ya, peristiwa ini terjadi ketika zaman Nabi Elisa. Siapa tuh Elisa? Abdi Allah, ya, abdi Allah yang setia. Dia adalah abdi Allah yang dibina imannya oleh Elia. Ingat enggak? Kalau yang kecil-kecil belum ingat, tapi papa mama atau pendamping guru sekolah minggu tahu, Elia adalah orang yang tidak mengalami kematian, tetapi dia oleh karena orang suci terangkat ke surga tanpa melewati kematian. Hebat kan? Bangga tentunya anak-anak sekolah minggu karena hari ini tahu ada rupanya orang yang tidak harus melalui kematian tapi langsung diangkat oleh Allah ke surga. Ya. Nah, hari ini kita akan mengenal Elisa melakukan mujizat, tapi dengan catatan dia harus patuh kepada perintah Tuhan. Suatu ketika Nabi Elisa kehadiran tamu 20 nabi-nabi, ya. Nah,
ada orang mengantarkan labu, terus disuruh masak. Wow, ternyata labu itu karena diambilnya dari hutan, labunya beracun sehingga tidak bisa dimakan. Ya, nah pasti kalau labu yang beracun itu dimakan akan berdampak tidak baik bagi orang yang memakannya. Boleh jadi yang memakannya akan mengalami kematian. Nah, apabila kita sudah tahu makanan itu mengandung racun atau hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan kita, mari kita hindari. Ya, anak-anak biasanya begitu, lihat warna makanan itu jreng, lalu kepengen dimakan gitu ya, merengek kepada mamanya, papanya, belikanlah, belikanlah. Karena tidak tahan mendengar rengekan anaknya, papa mamanya belikan. Nggak taunya beberapa waktu kemudian karena yang dibelikan es, padahal itu tidak terlalu baik untuk anak-anak kecil ya, akhirnya nah, apa itu artinya? Batuk. Nah, tetapi Nabi Elisa dalam situasi seperti itu dia ditolong oleh Tuhan karena Tuhan mengingat senantiasa orang yang patuh dan baik. Lalu datanglah seseorang membawa roti, cuman sedikit sih dibandingkan dengan orang yang harus diberi makan yaitu 100 orang. Rotinya hanya ada 20 ketul. Lalu Elisa bilang kepada pelayannya, tuh tolong diberikan makan tuh yang sudah datang. Lalu pelayan bilang, aduh, gimana Tuhan mau beri makan mereka, ini kan banyak, 100 tuh. Ada 100 nih Tuhan, gimana ngasih makannya? Kan rotinya cuma sedikit, nanti pada berebut. Atau kalaupun dibagi mereka duduk dengan baik dan manis di situ menunggu giliran, pasti nggak cukup. Elisa bilang, kan Elisa itu abdi Allah. Elisa itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan melakukan mujizat. Ya, jauh sebelum kisah ini Elisa juga sudah melakukan berbagai macam mujizat. Ya, tapi kali ini karena kita diperkenalkan untuk firman Tuhan ini adalah ketika Elisa harus memberi makan 100 orang dengan 20 ketul roti. Gimana ini Tuhan? Gimana nih? Kan gak cukup. Begini kata Elisa meyakinkan mereka. Sesuai dengan perintah Tuhan, mereka harus kamu beri makan. Ayo kerjakan. Mereka tidak berbantah lagi kayak kita waktu masih kecil kan disuruh papa mama, nantilah ma, nantilah, kan lagian pun tidak mungkin cukup. Tapi pelayan-pelayan juga patuh kepada Elisa. Begitu Elisa suruh mereka bagi-bagi makanan, bagi-bagi rotinya, benar. Mereka makan dengan sukacita, makan dengan gembira, cukup. Tidak hanya cukup sayang. Ternyata apa yang Elisa katakan kepada para pelayannya, berikan makan, pasti cukup, pasti ada sisanya. Mereka dibagi semuanya. Mereka dibagi, sudah selesai makannya. Sekarang mereka penuh sukacita karena mereka yang tadinya lapar diberi makan sudah penuh sukacita. Wah, pelayan juga gembira, senang karena mereka tidak mendengar sungut-sungut. Kan biasanya kalau makannya rame-rame gitu kan ada yang kurang, terus
bersungut di pojok sana. Aku ndak sempat kebagian makanan ini. Aku ndak sempat kebagian makanan yang di sana itu, gitu ya. Tapi mereka semua bersuka cita karena sudah mendapatkan makanan sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Artinya tidak berkekurangan dan tidak berlebihan sehingga mubazir terbuang-buang. Mereka sukacita semua loh. Kami sudah kenyang, ya. Mereka juga kenyang karena mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan sebelum makan sehingga mereka bersukacita ya? Mereka tidak lupa sebelum makan itu mereka berdoa dulu sama-sama, ya. Mereka berdoa dulu sama-sama sehingga benar-benar Tuhan cukupkan bahkan untuk mereka lebih. Nah, setelah itu semua sudah kenyang, semua sudah duduk yang manis semuanya karena sudah senang sukacita. Pelayan lapor tuh sama Nabi Elisa. Tuan, benar yang Tuhan bilang katanya. Benar-benar ada sisa makanan yang sudah tersedia tadi. Lalu Elisa bilang, benar kan? Karena itu mulai dari sekarang kita harus lebih percaya kepada perkataan Tuhan. Sekarang kan kita enggak bisa lihat Tuhan. Memang lihat enggak bisa, tapi kita dapat merasakan kuasa Tuhan lewat pemberitaan papa mama dan pendamping anak-anak sekolah minggu yang sekarang sedang dengar di rumah. Ya. Jadi satu, percaya apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Namun ya, tidak semuanya pada saat itu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau makan tadi karena memang lapar, nggak mungkin dong. Tuhan kan baik, peduli dengan orang-orang yang sedang berkumpul itu. Nggak mungkin lah Tuhan jawab doanya ntar dulu, ya. Tapi karena memang mereka lapar dan harus makan, begitu mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui perintah Elisa, makanan itu tersedia, makanan itu cukup, bahkan mereka berlebihan. Nah, ada satu catatan, makan cukup meski lebih tidak dibuang. Nah, makan cukup bahkan lebih tidak dibuang. Tidak dibuang. Karena itu berkat Tuhan, mari anak-anak sekolah minggu kalau makan ambil pas ukuran perutnya. Ya. Kalau masih kurang tambah, masih ada lagi silakan ditambah. Jangan upayakan berlebihan sehingga terbuang, tidak bermanfaat. Ya, anak-anak sekolah minggu HKBP Jeruju sudah tahu pasti dari papa mamanya, makan cukup, jangan sampai tersisa dan terbuang. Ambil secukupnya, doakan Tuhan berkati supaya makanan itu menjadi kesehatan bagi tubuh kita sehingga kita menjadi kuat. Kuat dalam apa? Kuat melakukan apa yang patut kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Belajar aktivitasnya dan lain yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi satu tadi patuh kepada perintah Tuhan. Dua tadi makan jangan berlebihan dan terbuang lebihnya. Ambil secukupnya,
kurang lagi, kalau masih ada silakan dimakan lagi. Ya. Ketiga, percaya kalau Tuhan akan tetap memperhatikan kita dimanapun kita berada. Ya, Tuhan akan tetap memperhatikan kita dimanapun kita berada, dan Tuhan akan memberi yang kita perlu, bukan yang kita mau, yang kita perlu. Bukan kita mau ya, beda ya sayangnya. Yang kita perlu itu apa waktu kecil-kecil, tentu papa mamanya sudah mengetahuinya dan memberikan yang perlu itu lewat papa mamanya sesuai dengan keadaan papa mamanya. Bukan diberi apa yang kita inginkan, ya. Nah, itu berarti kita harus mau diatur sehingga hidupnya teratur. Ya, patuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, bahkan Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita perlukan. Amin, kita berdoa yuk, lopit tangannya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan membuat kami bersuka cita. Firman Tuhan memberikan harapan kepada kami semua supaya kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang kami perlu. Karena itu kami percayakan semua yang perlu kepada kami, Tuhan akan memberikannya seturut dengan waktu yang Tuhan aturkan. Ajar kami untuk lebih kuat Tuhan, menjaga kesehatan kami, lebih kuat mematuhi papa mama, lebih kuat mematuhi perintah Tuhan, agar kami tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik dan membanggakan orang tua, membanggakan hati Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita nyanyi Kak Yos, tapi sebelum nyanyi Kak Yos ada satu tadi kelewatan. Oh iya, apa warnanya. itu Bu Guru? Itu yang mewarnai kan alat pewarnanya bawa sendiri. Boleh krayon, pensil warna atau spidol juga boleh bebas ya. Bebas. Bebas. Oke. Terima kasih. Ayo adik-adik kita bernyanyi.
kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, karena milik Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Sampai ketemu besok Minggu 20 Iya, Maret. 20 Maret. Sudah tatap muka, oke? Yeay, selamat hari Minggu. Sudah kakak screenshot. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Bye.